Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap bersukacita, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bersyukur bukan sekedar pasrah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur yang luar biasa, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami akan belajar tentang materi bersyukur, bukan sekedar pasrah. Berkati kami, Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa mempelajari ini dengan baik, memahami, mengerti Tuhan dengan baik, dan kami menerapkannya ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semua kegiatan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan dari bersyukur ini adalah di dalam 2 Korintus 4 ayat 15 sampai 18. Di sini dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari, dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari dengan jelas dan terang, di sini firman Tuhan katakan bahwa Rasul Paulus ketika mereka bersama dengan timnya menghadapi kesulitan yang besar, mereka tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Di sini kita lihat, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin rosot, namun batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa Rasul Paulus ini. Dia bercerita di sini, dia katakan bahwa manusia lahiriahnya itu merosot. Namun di balik merosotnya manusia lahiriah, manusia batinia dibaharui sehari dari sehari. Dan yang luar biasanya lagi adalah penderitaan yang sekarang ini, penderitaan karena memberitakan Injil, semakin banyak orang percaya, ini adalah penderitaan yang sementara. Dia lihat hanya sementara, karena pandangannya dia tujukan hanya kepada yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Karena nanti ketika dia di sorga, dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Bapa. Nah, ini adalah dasar firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus ketika dia mengalami hal-hal yang berat, dia tetap mengucap syukur. Dan pandangannya adalah tetap pandangannya kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang tak kelihatan. Bukan yang kelihatan yang dia rasakan saat itu, tetapi dia pandangannya adalah kepada Bapa, Bapa di surga. Luar biasa. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur. Kini kita akan membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, atau tak bisa menyikapi secara berbeda.
Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa bersyukur. Nah, saat ini kita akan membahas bahwa bersyukur itu bukan sekedar pasrah. Saya bersyukur kemudian saya diam, tidak berbuat apa-apa. Harusnya bersyukur itu tetap kita bertindak aktif. Apa yang menjadi bagian kita ya harus kita kerjakan. Tuhan tidak pernah mengambil bagian kita. Demikian juga kita, bukan Tuhan yang mengambil bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Nah, bagian kita harus melakukan apa yang harus menjadi bagian kita. Jadi, bersyukur bukan sekedar pasrah. Coba kita kaji lebih dalam lagi, apa yang mendorong kita ini untuk selalu bersyukur. Yang pertama, bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi kita bersyukur bahwa kita memiliki hidup yang kekal karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, bahwa kita memiliki kepastian hidup, memiliki jaminan keselamatan, dan itu pasti oleh karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi diri kita. Yang kedua adalah kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberikan orang tua kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini adiokodrati. Kita tidak pernah bisa memilih di mana kita tinggal. Namun semua itu dalam otoritas Tuhan. Kalau saat ini kita bisa bersekolah, kita bisa menikmati udara, kita bisa tinggal di Indonesia yang nyaman, subur, semua ada. Nah, semua adalah dalam adikodrati Tuhan. Dan kita patut bersyukur akan hal itu, karena sungguh luar biasa ini. Yang ketiga, kita harus pahami bahwa Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan kita. Misalnya, suatu hari kita mengalami kecelakaan, kaki kita terkilir karena tidak hati-hati ketika turun tangga sehingga tergelincir. Kejadian kaki terkilir ini sudah sepatutnya kita syukuri. Jadi dalam hal yang tidak baik pun kita harus syukuri, karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari, sehingga tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Jadi dalam keadaan apapun juga kita patut bersyukur. Dalam hal yang tidak baik pun kita patut bersyukur. Supaya apa? Kejadian ini tidak terulang lagi dan kita tidak mendapatkan celaka hal yang sama lagi. Nah, ini yang harus kita patut syukuri. Yang keempat, dengan bersyukur kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Allah menginginkan kita memiliki sikap optimis dalam menjalani hidup yang dikaruniakannya. Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Nah, kita harus bersyukur, saudara, karena dalam hal duka, terus kemudian suka, dalam hal yang sulit apapun kita patut bersyukur, karena dengan keadaan tersebut ini membentuk karakter kita, membentuk sikap kita untuk menjadi manusia yang tangguh.
Jadi kita tidak sebentar-sebentar jadi anak yang cengeng. Tidak, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, suka dan duka, pahit dan manis, ini kita rasakan adalah untuk membentuk karakter kita lebih baik lagi, menjadi manusia yang tangguh, yang kuat ketika nanti kita menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Kita sudah siap karena karakter kita sudah dibentuk dari kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nah, ini yang harus kita patut syukuri. Yang kelima, kita juga bersyukur untuk misi Allah bagi umat manusia termasuk kita di dunia ini. Pengalaman yang kaya dan banyak menghasilkan kesan yang beraneka ragam, sehingga membuat kita menghargai hidup yang dikaruniakannya. Hidup tidaklah membosankan, karena ada hal-hal baru yang membuat kita senantiasa mengagumi betapa Allah bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Ini kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan itu berperkara di dalam segala hal apapun juga. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang celaka. Tuhan selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum bisa melihat hal yang baik itu, namun percaya bahwa Tuhan pasti akan merancangkan yang terbaik. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kita harus bersyukur. Kita mengalami pahit sekalipun, kita harus bersyukur. Karena dengan ini kita menghargai hidup. Nanti ketika kita saat ini mungkin kita mengalami kesulitan, dan suatu ketika Tuhan memberkati kita, kita mengalami suatu kejayaan, ingat bahwa ini semua berkat dan karunia Tuhan. Dan kita pun bisa menghargai orang lain ketika mereka dalam kesulitan, kita bisa menolong, membantu. Nah, ini semua berkat Tuhan. Nah, ini harus kita syukuri dalam segala hal apapun juga. Kadangkala kita ini mengucap syukur secara otomatis. Artinya apapun situasi yang sedang dihadapi, tanpa sadar secara spontan kita katakan syukur, puji Tuhan. Di satu sisi memang inilah yang diinginkan. Namun di sisi lain ternyata bersikap spontan seperti itu tidak lagi memaknai ucapan syukur yang kita naikkan. Apakah kita bersyukur karena itu diwajibkan? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur bila berada dalam situasi yang sulit? Selain itu cukup banyak orang yang salah paham dalam mengartikan makna bersyukur. Jadi mereka menganggap bahwa dengan bersyukur dilakukan dengan pasrah tanpa dimaknai dengan sungguh-sungguh. Jadi saya bersyukur, puji Tuhan, diam, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Nah, ini sungguh-sungguh fatal, ya, sungguh-sungguh fatal kalau kita hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bahaya dari sikap ini adalah tidak melakukan apa-apa karena merasa tidak punya kekuatan, tetap berharap pertolongan Tuhan yang tiba-tiba dengan sendirinya. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal ini. Tuhan tidak ingin kita ini bersikap pasif, pasrah tanpa berbuat apa-apa. Tuhan ingin kita ini dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap memiliki harapan pembebasan dari Tuhan. Maka dari itu, Tuhan memberkati kita apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita lakukan. Sebagai siswa, tentunya Anda tahu bahwa Anda sebagai pelajar, tugas-tugas Anda harusnya belajar, mengerjakan tugas, kemudian membaca buku, menerima pelajaran dari guru dengan baik,
mengulangi lagi. Nah, itu baru Anda lakukan tugas tanggung jawab. Hasilnya pasti nanti akan uh, menghasilkan sesuatu yang berbeda karena Anda melakukan tanggung jawab Anda dengan baik. Namun kalau Anda sebagai pelajar, tugas-tugas tidak dikerjakan, Anda tidak memperhatikan perkataan guru, tidak mengikuti pelajaran, akibatnya ya Anda bisa tahu. Anda berharap bahwa Tuhan akan memberikan kepandaian kecerdasan, dengan pasrah saja pasti tidak akan Tuhan berikan. Yang ada adalah Anda akan mendapatkan hukuman, nilai-nilai Anda akan jelek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus mengetahuinya. Jadi bersyukur bukan berarti pasrah, tidak berbuat apa-apa, melainkan kita harus aktif, semangat, terus punya tujuan yang pasti, dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini dengan baik dan penuh sukacita. Pada saat kita tetap menunjukkan sikap bergantung pada Allah dalam situasi yang sulit, orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan sendiri. Rasa syukur yang kita naikkan pada situasi sulit ini bukanlah karena kita bertindak emosional, melainkan karena menyadari Allah tetap bekerja dalam situasi sesulit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, bahwa dalam segala perkara sesulit apapun, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sesulit apapun dalam pikiran kita, Tuhan pasti sanggup menolong kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya berbagai cara yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita, karena pikiran kita ini terbatas. Namun jalan Tuhan itu tak terbatas, bahkan di luar dari pikiran-pikiran kita. Maka dari itu, kita tetap semangat dalam keadaan sulit apapun, tetap berserah dan bersyukur kepada Tuhan, dan yang paling ingat adalah tetap aktif di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif, bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Jadi ketika kita bersyukur, kemudian otomatis jawaban itu ada. Tidak, Tuhan tidak ingin hal itu, melainkan kita harus aktif melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita akan membawa orang lain juga belajar hidup bersyukur. Jadi hidup kita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita sanggup melewati permasalahan yang sulit, yang pahit, yang bahkan menurut manusia itu tidak mungkin, ternyata dengan pertolongan Tuhan kita mampu melakukannya, dan ini bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi orang lain. Nah, kalau orang lain bisa melihat kesaksian hidup kita dengan kita bersyukur, maka mereka pun juga akan belajar selalu bersyukur dalam segala hal apapun juga kepada Tuhan. Baik, sampai di sini pelajaran pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh belajar Tuhan tentang bersyukur. Biarlah di dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kami tetap bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang punya berbagai cara Tuhan di dalam menolong kami, bahkan di dalam saat-saat yang sulit Tuhan.
yang menurut kami tidak mungkin, semuanya mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pagi hari ini. Berkati kami yang akan melakukan aktivitas selanjutnya. Berikan kami kekuatan, semangat, dan motivasi yang tinggi, supaya kami Tuhan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.